Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bapak yang hebat dan cerdas. Apa kabar kalian semua? Bertemu lagi dengan Pak Rahmat di sini dalam video pembelajaran materi pelajaran bahasa Indonesia. Tema 1 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Yuk kita ikuti bersama. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, Bapak persilakan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menuliskan pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan dengan mandiri. Melalui teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan dengan mandiri. Melalui contoh teks bacaan yang disajikan, siswa dapat mengonsepkan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran dengan lengkap. Anak-anak, coba kita amati gambar berikut. Informasi apa yang anak-anak bisa dapatkan dari gambar berikut? Coba kalian tuliskan ya. Anak-anak, dalam sebuah bacaan terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama pada suatu bacaan atau paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan-gagasan yang mendukung gagasan pokok. Anak-anak, coba kalian baca teks bacaan yang Bapak tampilkan yang berjudul Upacara Adat. Anak-anak, boleh jeda atau pause video ini untuk membacanya ya. Anak-anak, setelah membaca teks keragaman budaya tadi, ayo kita perhatikan penjelasan dari Bapak. Kita dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragrafnya. Contohnya, pada paragraf pertama, gagasan pokoknya ialah upacara adat adalah bagian dari adat istiadat. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah fungsi upacara adat dan contoh upacara adat di Indonesia. Coba anak-anak tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan upacara adat tadi untuk paragraf kedua, ketiga, dan keempat dalam contoh peta pikiran berikut ya. Anak-anak silakan mengisinya seperti yang Bapak contohkan ini. Kerjakan di buku kalian ya. Silakan jeda atau pause video ini untuk mulai mengerjakan. Semangat anak-anak! Anak-anak Bapak yang cerdas dan hebat, ayo kita berlatih kembali menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan berikut. Anak-anak bisa mengerjakannya dengan dibimbing dan berdiskusi bersama orang tua ya. Silakan jeda dan pause video ini lagi ya untuk membaca teks bacaan tentang permainan bentengan. Anak-anak, cara menemukan gagasan pokok pada teks tulis atau teks bacaan adalah yang pertama, bacalah atau dengarkan teks itu dengan saksama. Yang kedua, temukan topik dari teks tersebut. Dan yang ketiga, catatlah pokok-pokok penting dalam teks tersebut. Anak-anak masih semangat kan? Nah, yuk kita mulai membaca lagi dan berlatih lagi menemukan gagasan pokok serta gagasan pendukung ya. Berikut ini adalah sebuah bacaan yang berjudul Permainan Tradisional Hampir Punah. Anak-anak, silakan ya kalian mulai membaca. Jeda atau pause video ini untuk membaca. Dan jangan lupa ya kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Semangat anak-anak yang hebat! Anak-anak, berikut adalah peta pikiran permainan tradisional hampir punah. Anak-anak bisa mengisi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang kalian dapat di dalam peta pikiran ini ya.
Di lembar kerja peserta didik kali ini, anak-anak silakan kerjakan ya. Nomor 1, setelah anak-anak membaca teks bacaan permainan bentengan, jawablah pertanyaan bawah ini. A. Apakah tujuan permainan bentengan? B. Bagaimana peraturan permainan bentengan? C. Apa saja manfaat bermain permainan bentengan? D. Tuliskan satu permainan tradisional yang kalian ketahui. Jelaskan aturan main dan manfaatnya. Apakah permainan tersebut dilakukan secara berkelompok? Jika iya, jelaskan manfaat permainan tersebut ya. Dan yang kedua, buatlah di selembar kertas peta pikiran permainan tradisional hampir punah dan lengkapi gagasan pokok serta gagasan pendukung di setiap paragrafnya ya. Seperti contoh yang tadi Bapak sampaikan. Hiaslah peta pikiranmu sekreatif dan semenarik mungkin. Yang ketiga, presentasikan hasil peta pikiranmu dalam sebuah video pendek dan kirimkan tugas kalian ke Google Classroom atau ke chat WhatsApp Bapak ya. Semangat anak-anak, kalian pasti hebat. Anak-anak, kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini adalah dalam sebuah bacaan terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang dibahas dalam sebuah bacaan atau paragraf. Biasanya, gagasan pokok terdapat di awal atau akhir paragraf. Gagasan pendukung adalah penjelasan atau uraian yang mendukung gagasan pokok. Cara menemukan gagasan pokok teks tulis dan teks lisan adalah: yang pertama, bacalah atau dengarkan teks dengan saksama. Temukan topik dalam teks tersebut. Catatlah pokok-pokok penting dalam teks tersebut. Anak-anak Bapak yang hebat dan cerdas, setelah kalian mengikuti video pembelajaran kita ini, apa yang telah kalian dapat dari pembelajaran kita? Apakah kalian sudah bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks bacaan? Anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru bukan? Anak-anak, Bapak tunggu ya kreativitas dan kreasi kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari video ini. Kita jumpa lagi, tetap jaga protokol kesehatan ya anak-anak. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri 011 Balikpapan Tengah is the best.